Kurikulum terus berganti, fasilitas kurang memadai, siswanya gak bisa baca. Kalau bahas soal pendidikan, yang terbayang dalam pikiran pasti fasilitas dan nilai yang dicapai. Tapi kalau kita perdalam, kalian pernah kepikiran masalah lain juga gak sih yang sama-sama memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia? Kira-kira apa ya? Halo semuanya, saya Repina. Dalam podcast perdana ini, kita bakal bahas sesuatu yang jarang tersorot di dunia pendidikan, yaitu kesehatan mental pada guru dan siswa. Nah, masalah ini tuh secara nggak sadar sering banget loh terabaikan. Di sekolah, isu ini sering banget dianggap biasa aja, malah dianggap tidak penting. Padahal guru yang stres akan sulit mengajar dengan optimal. Begitu pula dengan siswa yang kehilangan motivasi belajar. Karena mau secanggih apapun kurikulumnya, kalau kesehatan mental guru dan siswanya tidak baik, maka hasilnya pun tetap tidak akan maksimal kan? Ada banyak loh orang yang ngira guru itu cuma ngajar, punya banyak waktu libur, kerjanya cuma setengah hari. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Guru punya tanggung jawab besar, bukan cuma ngajar, tapi juga harus ngurus administrasi sekolah, berinteraksi dengan orang tua siswa, menghadapi karakter siswa yang beragam, bahkan dituntut untuk memiliki metode pembelajaran yang baik. Padahal fasilitas yang disediakan saja tidak memadai. Akhirnya, guru merasa lelah secara emosional. Selanjutnya, kita beralih ke siswa. Kalau dilihat dari luar sih, kelihatannya emang santai banget. Siswa hanya datang ke sekolah, belajar, main dengan teman, lalu pulang. Tapi ternyata, tekanan yang mereka hadapi pun cukup berat. Mulai dari tugas yang menumpuk, jadwal padat dari pagi hingga petang, dan tuntutan dari orang tua. Masalahnya, kesehatan mental itu kan tidak terlihat jelas seperti nilai ulangan di kertas, tapi dampaknya sangat besar. Siswa akan sulit fokus, sulit memahami materi, dan lama-kelamaan bisa menghilangkan kepercayaan diri. Nah, kesehatan mental guru dan siswa itu kan berkaitan. Guru yang tertekan cenderung membawa tekanan itu ke kelas, dan siswa yang stres bisa membuat guru semakin kewalahan. Pada akhirnya, proses belajar itu tidak jadi optimal. Jadi, apa yang kita bisa lakukan? Bisa mulai dari yang sederhana kok. Sekolah bisa mulai menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, mengurangi beban tugas, dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Karena guru, siswa, dan semua warga sekolah adalah manusia yang bisa merasa lelah, takut, dan gugup. Dan selama kesehatan mental itu masih diabaikan, pendidikan tidak akan benar-benar berkualitas. Jadi, kalau kita mau pendidikan yang berkualitas, maka kita perlu memperhatikan hal-hal yang selama ini jarang tersorot. Karena ketika manusia yang di dalamnya sehat dan bahagia, maka proses belajar akan berjalan dengan baik loh. Dan kita sudah berada di penghujung podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga menjadi dorongan agar kita semua memperhatikan kesehatan mental diri sendiri dan juga orang lain. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya.